Halo sahabat gereja YouTube, kembali dengan saya Joni. Kali ini kita akan membahas tentang 6 curhat Bertrand Antolin soal wakaf Al-Quran. Kena nyinyir karena status agama. Berikut ini pembahasannya tentang 6 curhat Bertrand Antolin soal wakaf Al-Quran, kena nyinyir karena status agama. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel gereja YouTube akan memberitahu kamu kalau ada video baru. Terima kasih, selamat menonton. Suara.com, artis Bertrand Antolin baru-baru ini angkat bicara soal komentar miring atas aksi wakaf Al-Quran yang ia lakukan jelang Idul Adha tahun ini. Berikut deretan curhat Bertrand Antolin soal wakaf Al-Quran. Aktor 40 tahun ini sebelumnya melakukan wakaf Al-Quran untuk anak yatim. Aksinya ini terinspirasi dari sang sahabat, Dewi Sandra. Aksi penuh toleransi Bertrand Antolin ini mengundang decak kagum publik. Kendati begitu, ada saja warganet yang malah melayangkan komentar nyinyir hingga mempertanyakan isi Al-Quran hanya karena status agama sang artis. 1.200 Al-Quran untuk anak yatim. Bertrand Antolin dalam unggahan Instagram, mengaku memberikan wakaf sekitar 200 Al-Quran bagi anak yatim piatu yang kurang mampu. Selamat pagi teman-teman. Menyambut Idul Adha yang sebentar lagi, ada sekitar 200-an wakaf Al-Quran yang dipercayakan kepada saya. Prioritas adalah buat anak yatim yang tidak mampu dan belum punya Al-Quran. Monggo DM. Tulisnya pada caption unggahan foto memegang Al-Quran bersama Dewi Sandra, dikutip pada Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2021. 2. Menghormati aturan. Masih dalam unggahan yang sama, Bertrand Antolin lantas mengaku selalu menghormati aturan terkait aksi wakafnya ini, termasuk soal dirinya menenteng Al-Quran. Aktor ini bilang dirinya boleh memegang Al-Quran karena kitab tersebut disertai dengan terjemahan. Ia menyebut selalu mengikuti aturan karena takut salah saat melakukan wakaf ini. Al-Quran yang saya pegang adalah yang dengan terjemahan. Saya udah nanya boleh saya pegang karena ada terjemahannya. Saya selalu menghormati aturan dan selalu nanya sebelum saya melakukan sesuatu karena takut salah, tulisnya. 3. Kena nyinyir warganet. Di tengah beragam respon positif, seorang warganet menyematkan komentar nyinyir karena status agama sang artis. Ia bahkan meminta penerima wakaf untuk mengecek keaslian Al-Quran dari Bertrand Antolin. Niat yang baik, tapi jangan lupa cek kitabnya, jangan sampai ada yang dikurangi atau dihilangkan atau ditambah ayat-ayatnya. Ingat, tidak ada makan siang gratis, apalagi Yan BG nyumbang non-Islam, ujar warganet dengan akun Muhammad Rusli. 4. Beri respon menohok. Kembali wakaf 200 Al-Quran untuk yatim. Bertrand Antolin akui selalu minta izin sebelum melakukannya. Bintang film hantu pohon boneka ini langsung memberikan balasan menohok soal komentar negatif warganet. Ia mengaku beberapa kali ditegur karena memegang Al-Quran. Si berapa kali ditegur soal memegang Al-Quran, katanya gak boleh. Lalu kata Ustadz, boleh kok asal yang ada terjemahannya, dan Al-Quran yang si bagikan dari @asiapulpaper semuanya adalah Al-Quran yang ada terjemahannya, that's why aku pegang dan foto bareng @Dewi Sandra, tulisnya pada caption Instagram. 5. Pastikan isi Al-Quran hingga cara packing. Bertrand Antolin menyebut dirinya telah memastikan keaslian isi Al-Quran yang ia wakafkan, dibantu oleh Dewi Sandra dan guru besarnya, kata mereka aman kok Bertrand. Lanjut, ya saya lanjut. Udah ribuan yang dibagikan lewat saya, katanya. Tak cuma itu, ia juga memastikan proses packing Al-Quran wakaf dilakukan oleh asisten pribadinya yang muslim. Untuk packing Al-Quran pun saya dibantu oleh asisten saya yang muslim. Saya sadar ini bukan kitab suci agama saya, sehingga saya harus ekstra hati-hati supaya tidak salah dalam treatmentnya, bebernya. 6. Hanya ingin membantu sesama. Dalam unggahannya itu, Bertrand Antolin juga menjelaskan dirinya hanya ingin membantu sesama lewat aksi wakaf Al-Quran. Kalau dipertanyakan kenapa saya yang non-muslim wakaf Al-Quran, saya balik tanya, kenapa enggak? Bukankah berbuat kebaikan tidak perlu memandang suku, agama, dan ras? Saya juga suka, sering, baca komen kalau apa yang saya lakukan itu sia-sia karena gak akan dapat pahala, jelasnya. Soal itu saya gak berani jawab. Karena menurut saya itu urusan yang maha kuasa nanti pada saat di pengadilan akhirat. Saya hanya berniat baik dan diberikan teman-teman yang baik yang selalu mendukung dan membantu saya. Buat semuanya yang saya ucapkan thank you udah jadi teman-teman yang baik, bahkan super baik. Love you all. Pungkas Bertrand Antolin. Itulah sederet curhat Bertrand Antolin soal wakaf Al-Quran yang sempat mendapatkan respon negatif dari warganet. Nah, itu tadi tentang 6 curhat Bertrand Antolin soal wakaf Al-Quran. Kena nyinyir karena status agama.
buat sahabat gereja YouTube, apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.